Kematian mendadak versus kematian terstruktur. Bagi pecinta anime, kematian kadang menjadi daya tarik tersendiri dalam menentukan nasib karakternya. Penonton sepertinya suka untuk melihat sesuatu yang menyentuh perasaan mereka. Salah satu cara yang dipakai autor dalam mengemban tugas itu adalah dengan memberikan kematian bagi karakternya. Yuk kita bahas tentang 2 cara kematian yang sering dijumpai di banyak karya. Tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Kematian karakter terkadang menjadi unsur yang menarik bagi penonton. Mereka bukannya menikmati setiap tragedi yang sedang terjadi, tapi penonton suka saat perasaannya dipermainkan oleh cerita yang sedang berjalan. Kita menikmati segala bentuk perasaan yang coba untuk disampaikan karya tersebut. Sebuah kematian dapat memberi perasaan sedih bagi penonton, bisa juga perasaan senang, atau bisa juga perasaan campur aduk karena karakter tersebut memiliki karakterisasi yang sangat rumit. Apapun itu, kematian seorang karakter bisa buat penonton melepas emosi yang tertahan lama. Karenanya, para autor biasanya memakai 2 cara untuk memberikan efek terbaik dalam mendeliver kematian karakternya. 2 cara yang sering dipakai adalah kematian mendadak dan kematian yang terstruktur. Kematian mendadak seperti namanya adalah sebuah kematian yang gak diduga siapapun. Gak ada pola atau tanda apapun mengenai insiden yang akan terjadi. Biasanya kematian ini terjadi dengan singkat dan mengagetkan, membuat penonton tercengang dan baru bisa memprosesnya nanti setelah semua kejadian mereda. Kadang dengan flashback yang berat, kadang juga dengan sedikit dialog dari karakternya yang masih hidup. Membuat siapapun yang merasa terikat sama karakter ini menghadapi dilema yang nggak bisa dijelaskan. Untuk memastikan cara ini bekerja, autor harus menyiapkan sang karakter jauh hari sebelum event itu terlaksana. Mungkin jauh sebelum karakter itu direncanakan tewas. Ia harus bisa membuat karakter yang nggak bisa digantikan oleh penonton. Harus bisa membuat karakter ikonik yang dicintai penikmatnya. Sebagai contoh, siapa yang ingat karakter Sasha dari Shingeki no Kyojin? Karakter ini menjadi salah satu leading karakter di animenya, tapi sayang ia tewas dengan tanpa diduga siapapun. Kematiannya memberikan luka di hati penonton, membuat kesedihan yang mendalam dan kebencian yang luar biasa pada karakter yang menghabisinya. Contoh lain, kita bisa melihat bagaimana Gege Akutami menghabisi banyak karakternya, membuat mereka tewas satu persatu di medan perang yang kejam. Ada beberapa karakter yang memang berhasil seperti Nanami dan Nobara. Mereka berdua membuat penonton benar-benar merasa kehilangan. Tapi di sisi lain, banyak karakter dari Jujutsu Kaisen yang kematiannya seolah cuma jadi angin lalu, menandakan sebuah kelemahan pada cara ini, yaitu jika karakternya nggak dikenalkan dengan baik di awal, maka penonton akan segera melupakan karakter itu. Nah, berbeda dengan kematian mendadak, kematian terstruktur memberikan penonton sebuah tangga menuju luapan perasaan yang nggak bisa dibendung. Biasanya penonton sudah diberi petunjuk kalau karakter ini mungkin akan bernasib naas, sebuah death flag yang menghantui sebelum event itu terjadi. Death flag tersebut bisa berubah apapun, sesuatu yang menunjukkan kalau karakter ini terlalu berharga untuk dikorbankan. Ia bisa berbentuk urusan yang belum diselesaikan, sebuah janji penting, atau sesimpel niat berubah setelah menjalankan sebuah misi. Contoh yang paling berkesan mungkin saat bagaimana Jiraiya meninggalkan cerita Naruto. Ia memberikan sebuah janji, urusan yang gak terselesaikan kepada Tsunade sebelum ia berangkat. Apalagi sepanjang perjalanan misinya diwarnai dengan situasi yang gak mengenakan, mengisyaratkan death flag yang nantinya berujung pada kematiannya. Death flag Jiraiya ini mungkin gak dinotis oleh sebagian dari kita saat serinya sedang berjalan. Tapi yang jelas ceritanya berhasil memberikan rasa sedih yang mendalam kepada penonton, membuat fans kehilangan sosok guru yang sangat ikonik. Di musim ini sendiri, cara tersebut dipakai oleh anime isekai yang berjudul Tensei Kizoku Kante Skill de Nariagaru, di mana ayah dari sang protagonis meninggal setelah ia menerima berbagai death flag yang sangat jelas. Dalam prosesnya, Lord Raven jatuh sakit dan harus terbaring di tempat tidurnya. Ditambah lagi, keadaan politik makin parah sampai-sampai perang bisa saja pecah kapanpun. Pada akhirnya, provinsi milik Lord Raven mendapat serangan dari wilayah lain dan ia harus memimpin pasukan, membuat keadaannya makin parah dan akhirnya meninggal sesaat setelah kembali dari medan tempur. Sebelum kematiannya, Lord Raven memberi salam perpisahan pada semua orang, membuat tak hanya karakternya saja yang sedih, tapi juga penonton karena kita sudah terlanjur mendalami alur yang sedang terjadi. Secara perlahan membangun alur sedih dan memberikan klimaks yang maksimal pada penonton. 2 contoh itu mungkin berhasil karena mereka merupakan karakter penting yang ada dalam ceritanya. Tapi sebenarnya cara ini juga bisa dipakai untuk karakter sampingan atau bahkan karakter yang baru saja muncul dalam cerita. Karena bagian yang paling penting adalah bagaimana cara ceritanya membuat karakter itu berkesan bagi penonton. Struktur ini sering dipakai oleh Kimetsu no Yaiba, di mana ceritanya sangat suka untuk memberi emfasis pada setiap karakter yang akan kehilangan nyawanya, memberikan sebuah kilas balik agar penonton menaruh perhatian pada karakter tersebut.
Meskipun kilas balik ini nggak eksklusif untuk karakter yang akan tewas, tapi juga para karakter yang sedang berjuang walaupun ia memberi dampak yang maksimal pada karakter yang sudah ditakdirkan mati. Sama seperti Daji, Akasa, dan keluarganya Rui di season 1. Dengan menggunakan kematian tersebut, penonton lebih bisa untuk memahami apa yang sedang terjadi. Lebih bisa untuk mendalami karakter yang menghadapi kematian, meskipun perasaan itu akan datang perlahan karena penonton bisa menebak apa yang akan terjadi. Berbeda dengan kematian mendadak yang semuanya terjadi dengan sangat cepat, membuat penonton kaget dan langsung bereaksi pada kematian suatu karakter, memberi waktu yang sangat singkat untuk menata perasaan yang mengakibatkan pada luapan rasa yang nggak bisa dijelaskan. Walaupun aku sendiri lebih suka kematian terstruktur dengan death flag yang bisa dirasakan, karena kita bisa untuk bereaksi sesuai dengan apa yang sedang terjadi, nggak kaget dan bisa aja lupa pada kematian karakter karena teralihkan oleh event yang lain. Nah, kalau kalian gimana? Apa kalian suka kematian yang nggak diduga atau kematian dengan banyak death flag-nya? Terima kasih dan tulis saja pendapat kalian di kolom komentar.